Hmm? Ohio Indonesia. Manusia butuh banyak minum. Sekitar 2/3 sampai 3/4 badan kita itu air. Dan makanya kita butuh sekitar 2,7 sampai 3,7 liter per hari dari makanan dan minuman untuk jaga keseimbangan tubuh. Namanya homeostasis. Arti harfiahnya atau literalnya adalah tetap diam atau tetap berdiri. Air di badan dikeluarin dari keringat, uap di nafas, dan yang paling banyak dari pipis. Manusia nafas udara, minumnya air, pipisnya air. Cuma ikan itu gimana? Nafas air, minumnya apa? Terus kentutnya apa? Terus lagi, ikan itu pipis enggak? Intinya iya, ikan juga pipis. Tapi beda dengan manusia, kalau kita minum banyak, pipisnya juga banyak. Cuman kalau ikan yang jarang minum, malah pipisnya yang banyak. Yaitu ikan air tawar. Mereka minum sedikit, tapi pipisnya banyak banget. Terus ikan laut, mereka harus minum banyak, tapi pipisnya malah sedikit. Gimana caranya? Sifat cairan itu ngalir dari kekentalan rendah ke kekentalan yang tinggi. Istilah khususnya osmosis. Ikan laut, kadar garam di badannya lebih rendah daripada kadar garam di air laut. Jadi, karena sifat cairan yang ngalir dari kadar garam rendah ke tinggi, air selalu merembes keluar dari badannya. Kayak selalu keringetan deh. Makanya ikan laut itu harus minum banyak untuk menjaga kadar air di dalam tubuhnya. Tapi gimana ikan laut bisa ngejaga keasinannya? Dia banyak minum air asin, bukannya malah nambah asin. Bedanya itu, dengan manusia dia punya organ khusus di insangnya yang fungsinya untuk ngeluarin kelebihan garam. Nah, kebalikan dengan air laut, ikan air tawar, karena kadar garamnya di badannya lebih tinggi dari air sekitarnya, air banyak tuh masuk ke badannya, ngerembes. Jadi biarpun Tarma minum, air tuh akan masuk terus ke badannya. Nah, kelebihan air ini harus selalu dikeluarin. Makanya air tawar itu hampir selalu pipis lah. Beser istilahnya. Osmosis bisa kita eksperimen dengan kentang. Kentang mentah, habis tengahnya dilubangin, kita taruh di dua tempat yang diisi air. Satu kentang, kita taruh garam di lubangnya. Air pelan-pelan masuk ke kentang yang ada garamnya. Karena di kentang yang bergaram ini punya kekentalan yang lebih tinggi. Itu namanya osmosis. Jadi air masuk ke kekentalan yang lebih tinggi. Mau minta tolong nih. Kalau belum subscribe, tolong subscribe ya. Sama tinggalin komentar juga supaya bisa respon. Badan kita dibilang 70% air. Tapi ini berubah seiring waktu. Bayi yang baru lahir, kelihatan bulut-bulut gitu kan? Mereka itu 78% air. Terus turun ke 65% waktu 1 tahun. 60% waktu udah gede. Laki-laki. Tapi kalau perempuan itu 55%. Karena fisiologi perempuan punya lebih banyak lemak. Yang lemak itu nggak punya air sebanyak sel-sel yang biasa. Makanya, orang gemuk itu, nggak tergantung jenis kelamin, punya persentase air yang lebih sedikit dibanding orang kurus. Di permukaan bumi, katanya orang bilang laut itu lebih banyak daripada daratan. Cuman apa itu gara-gara negara Indonesia aja yang negara kepulauan, jadi pemerintah bikin propaganda untuk nunjukin Indonesia tuh luas. Coba lihat lagi. Di sini daratan jauh lebih banyak kan daripada laut. Ini karena bagian belah bumi ini dikatakan belahan daratan. Cuman kalau kita putar ke sebelah yang lain, belahan lautan, 90% dari bagian ini adalah lautan. Total permukaan air di bumi mirip dengan angka air yang ada di tubuh kita. Permukaan laut menutup sekitar 70% permukaan bumi. Tapi sebanyak apa sih air di bumi? Apa emang isinya air doang? Nah, kalau bumi segede apel ini, dalam laut itu nggak sampai setipis kulit apel ini. Jadi tipis sebetulnya. Ini visualisasi untuk ngebandingin air di bumi dengan gede bumi itu sendiri. Bola yang ada di sebelah bumi itu adalah semua air di bumi. Tapi sebagian besar air itu yaitu air asin, 97%, yang kebanyakan ada di laut. Dan air tawar hanya 3%, yaitu hanya segede ini. Tapi air tawar itu nggak semuanya bisa diakses. Kebanyakan dari dia itu ada di es yang ada di Antartika, atau di air tanah yang dalam banget, yang ngabisin terlalu banyak uang dan energi untuk ngambilnya. Dari 3% air tawar ini, kalau dilihat lebih jeli, di bawahnya ada setitik air yang hampir nggak kelihatan. Ini adalah semua air tawar yang kita punya aksesnya. Kalau bumi kita anggap segede bola fitness yang diameternya 100 cm, yaitu diameter yang 2 kali lebih gede daripada bola fitness yang punya sekarang ini, air di bumi itu semuanya
sekitar cuman 750 cc sebotol ini. Dan air yang bisa kita akses itu nggak sampai 1 sendok teh ini, tapi cuman 1 tetes ini. Dan kita harus ngebagi air 1 tetes ini untuk 8 miliar penduduk dunia. Bukan cuma buat makanan dan minuman, tapi juga untuk peternakan, pertanian, dan agrikultur, juga semua industri. Keterbatasan air udah jadi masalah yang amat genting, sampai Forum Ekonomi Dunia naruh krisis air ini di peringkat ketiga untuk risiko jangka panjang, yang bahkan lebih tinggi daripada risiko perang nuklir, atau bencana alam, atau bahkan pandemi, kayak yang kita lagi rasain sekarang ini. Kita mungkin mikir bahwa ini cuma masalah negara-negara yang gersang doang kan, kayak yang di Afrika itu. Tapi bukan, ini udah bukan masalah orang lain lagi. Indonesia udah terkenal di dunia sebagai salah satu negara yang punya masalah besar untuk mengelola sumber daya airnya. Jepang ngeidentifikasikan kita itu sebagai negara yang punya kali atau sungai yang paling kotor di dunia. Bukan di negara yang lebih miskin daripada Indonesia, tapi adalah Kali Citarum. Masalah air di Indonesia kurang jadi sorotan di negara kita sendiri. Jarang tuh kita ngelihat artikel yang kayak gini nih, yang ngulas masalah air yang kita punya, yang bilang 33,4 juta penduduk kekurangan air bersih, dan 99,7 juta kurang akses ke sanitasi yang baik, istilahnya WC. 33 juta itu kayak penduduk semuanya di Surabaya dikaliin 11. Dan jumlah total yang kurang dapat WC itu 33 kali jumlah orang di Surabaya. Jadi kalau penduduk Indonesia itu kita ibaratin kayak satu kelas yang punya 24 siswa. 3 orang kekurangan air bersih dan 9 orang kekurangan akses ke sanitasi. Ya kan, udah bukan masalah orang lain lagi. Krisis air nih udah jadi masalah besar buat kita. Tapi tetap aja setiap hari sekitar ada 2 juta ton sampah yang masuk ke siklus air di seluruh dunia. Kita udah parah banget nih ngotorin sumber daya air yang terbatas ini. Cuman ada contoh baik di mana orang-orang memperbaiki dirinya sendiri gara-gara mereka sadar tuh pentingnya air ini. Yaitu Jepang, yang terkenal dengan bersih-bersihnya. Sampai ada kali di sana yang ada ikan koinya. Cuman kalau kita ngeliat mereka 50 tahun lalu, kali mereka juga kotor banget. Bahkan beberapa pabrik juga ngebuang limbahnya ke kali. Tapi dengan semua usaha orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan salah satu faktor terpentingnya adalah air, mereka bisa ngebuat kalinya bersih lagi. Ini kali yang sama dengan kali yang kita lihat tadi. Jadi masih ada kesempatan buat kita untuk ngebuat kali-kali kita bersih lagi dan mengatasi krisis air kita. Terus jadi apa dong yang bisa kita bantu untuk menjaga sumber daya air ini? Mulailah dari yang gampang-gampang lah. Pertama, pastiin jangan kita ngebuang sampah sembarangan, apalagi ke kali. Juga untuk pabrik-pabrik itu, jangan sampai ngebuang limbahnya ke kali. Terus yang punya motor atau mobil dan yang punya bengkel, jangan ngebuang oli sembarangan ke tanah, apalagi ke kali. Atau ke got pun nggak boleh. Buat yang di rumah pun, cegah ngebuang minyak goreng ke pembuangan air. Soalnya, untuk ngebersihin 1 sendok teh minyak goreng itu, butuh 9.000 ton air. Truk segede ini nih. Terus yang kedua, ya jaga-jaga air, jangan buang-buang air. Contohnya pakai air cucian beras atau sayur untuk nyiram bunga. Jangan buang-buang air pas lagi mandi atau sikat gigi. Terus yang ketiga, yang penting juga nih, tolong disebarin ke orang-orang di sekitar kita untuk menjaga sumber daya air ini. Gitu deh. Makasih udah ngedengerin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk nambah kesadaran tentang sumber daya yang paling penting untuk hidup kita, yang jumlahnya amat terbatas. Untuk yang belum mencet icon subscribe, sekarang kesempatannya. Jangan lupa tinggalin komentarnya ya, supaya bisa respon. Makasih.